Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rizjawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu semester 5. Saya memiliki NPM B1A 023401. Jadi saya akan membuat tugas video hukum dan HAM, yaitu menjelaskan atau memaparkan isi subbab dari suatu buku Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan membawakan buku Hak Asasi Manusia atau Hukum dan HAM karya Aris Priyo Agus Santoso SHMH. Di mata kuliah Hukum dan HAM ini kami dibimbing oleh Bapak Asep Suherman SHMH. Baik, lanjut ke topik. Yang pertama itu adalah pembukaan dan pengantar. Jadi saya akan membahas fundamental mengenai dua pilar utama dalam kehidupan bernegara, yaitu negara hukum dan demokrasi. Jadi kedua konsep ini yang menjadi judul bab 1, yaitu negara hukum dan demokrasi. Jadi buku ini adalah fondasi bagi Indonesia dan negara-negara modern manapun yang menjunjung tinggi keadilan ataupun kedaulatan rakyat. Jadi negara menurut definisi yang kita pelajari bukanlah sekedar sebidang tanah atau sekelompok orang, melainkan sebuah konstruksi yang diciptakan oleh manusia. Jadi negara adalah organisasi kehidupan yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Jadi sederhananya itu negara itu harus memiliki 4 unsur pokok yang dapat berdiri, yaitu jadi yang pertama dalam unsur-unsur negara itu, yang pertama adalah wilayah yang pasti atau a definite territory, kemudian ada population atau populasi, kemudian yang ketiga itu suatu pemerintahan atau a government, kemudian ada yang keempat itu dan terakhir itu adalah kedaulatan. Jadi itu tadi adalah unsur-unsur pokok untuk dapat berdirinya atau yang harus dimiliki suatu negara atau agar bisa disebut oleh suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu negara hukum. Jadi setelah memahami konsep negara, mari kita selami pilar pertama negara hukum, yaitu restart atau rule of law. Jadi definisi dan prinsip dasar secara historis itu, pandangan mengenai negara hukum sudah ada sejak masa filsuf Yunani kuno. Baik Plato, Aristoteles itu berpandangan bahwa negara hukum adalah negara yang memiliki tata cara, moral, kesusilaan, dan keadilan yang menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Jadi secara sederhananya itu Plato dan Aristoteles itu atas kata-kata Plato dan Aristoteles tadi, negara hukum itu berarti bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan itu harus didasarkan atas kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk mewujudkan dan menjalankan ketertiban hukum. Kemudian ke organisasi-organisasi internasional atau the International Commission of Jurists. Jadi organisasi internasional itu menyimpulkan dua prinsip utamanya, yaitu yang pertama, negara harus tunduk kepada hukum. Kemudian pemerintah itu menghormati hak-hak individu. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri the rule of law. Ahli terkemuka seperti AVDC merangkum ciri-ciri esensial dari negara hukum yang dikenal sebagai the rule of law. Itu meliputi 3 hal. Yang pertama ada supremacy of law, artinya itu tidak boleh ada kewenang-wenangan. Jadi seseorang itu hanya boleh dihukum jika ia melanggar hukum, bukan karena keinginan penguasa. Jadi yang kedua itu ada equality before the law, yakni semua masyarakat atau kesamaan kedudukan seluruh warga masyarakat di dalam suatu negara di depan hukum. Jadi bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat-pejabat di pemerintahan. Kemudian yaitu yang ketiga ada due process of law. Jadi terjaminnya hak-hak manusia berdasarkan undang-undang atau keputusan pengadilan. Kemudian negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi di Indonesia itu konsep negara hukum yang dianut itu memiliki karakteristik mandiri yang bersifat kekeluargaan dan kemandirian yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi konsep ini bertujuan untuk mewujudkan negara yang aman, tertib, dan sejahtera
di mana kedudukan setiap warga negara itu dijamin sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan. Hal ini termaktub di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal ke-1 ayat ketiga yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, serta didukung oleh pasal 27 ayat 1 yang menjamin persamaan kedudukan seluruh masyarakat di mata hukum. Kemudian pasal 28 ayat kelima yang mewajibkan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian asas-asas negara hukum menurut Arif Sidarta. Jadi untuk memperjelas implementasinya itu, Arif Sidarta merumuskan 5 asas-asas negara hukum, yaitu pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia atau human dignity. Jadi berlakunya asas kepastian hukum itu bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan prediktibilitas yang tinggi sehingga kehidupan bersama menjadi predictable. Kemudian berlakunya persamaan similia atau similibus atau equality before the law, jadi jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan. Kemudian ada asas demokrasi, jadi setiap orang itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Kemudian ada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang layak, jadi pemerintah itu harus rasional dan menaati setiap tindakannya. Kemudian demokrasi. Yang ketiga, mari kita beralih ke pilar-pilar demokrasi. Jadi definisi asal kata demokrasi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya demos atau rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara harfiah demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Jadi demokrasi itu bergantung penuh kepada rakyat. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negaranya memiliki hak setara dan pengambilan keputusan politik yang mengubah hidup mereka. Jadi rakyat itu adalah aspek penting dalam suatu negara demokrasi, ataupun bisa dibilang aspek utama. Jadi menurut pandangan-pandangan para ahli, jadi definisi ini diperkuat oleh mereka, diantaranya oleh Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian ada dari Harry Soch, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Kemudian dari Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan dari Demokrasi adalah pemerintahan dari dan untuk rakyat, di mana wakil rakyat yang terpilih melaksanakan kekuasaan negara. Kemudian demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang berarti kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang penyelenggaranya harus berdasarkan falsafah dan konstitusi kita. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi di Indonesia wajib diletakkan pada tujuan utama atau tujuan umum masyarakat, yaitu general goal of society, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi perkembangan demokrasi di Indonesia itu telah melalui pasang surut yang dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Yang pertama itu periode 1945 sampai 1959, yaitu demokrasi parlementer yang menekankan dominasi peran partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua yaitu periode 1959 sampai 1965, yaitu Indonesia berada pada demokrasi terpimpin yang ditandai dengan dominasi presiden dan terbatasnya peran-peran partai politik. Kemudian periode 1966 sampai 1998, demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional dengan sistem presidensial, namun dominasi peran presiden semakin kuat dan praktik yang dijalankan itu tidak sesuai dan sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian periode 1999 sampai dengan sekarang, jadi demokrasi pasca reformasi, yaitu dan yang kita rasakan pada saat ini yang ditandai dengan pemulihan kekuatan antar lembaga negara
baik eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, dan berakar pada kekuatan multipartai. Kemudian integrasi, jadi sinergi negara hukum dan demokrasi itu penting untuk dipahami bahwa negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Negara hukum tanpa demokrasi akan menjadi tirani atau diktator, sedangkan demokrasi tanpa negara hukum akan berjuang pada anarki dan ketidakpastian. Oleh karena itu di Indonesia keduanya itu wajib berjalan secara sinergis. Jadi demokrasi itu menjamin adanya kedaulatan dan partisipasi rakyat, kemudian negara hukum menjamin perlindungan dan hak asasi manusia, kemudian kepastian hukum dan supremasi hukum agar kekuasaan rakyat tidak menjadi semena-mena. Kemudian prinsip negara hukum ideal di akhir pembahasan. Jadi prinsip negara hukum ideal itu penting untuk kita simak seperti pandangan Muhammad Tahir Azhari tentang 9 prinsip negara hukum yang baik yang mencakup prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan hak-hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas. Kemudian negara hukum dan demokrasi adalah jaminan untuk masyarakat hidup yang tertib dan sejahtera. Jadi tugas kita itu sebagai warga masyarakat bisalah untuk turut andil bagian dalam menjalankan proses negara hukum. Kemudian berlakunya persamaan similia. Jadi demokrasi itu asas-asasnya. Jadi asas-asas demokrasi itu di mana setiap pejabat itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau mempengaruhi tindak-tindakan pemerintahan. Jadi untuk asas demokrasi itu mewujudkan melalui beberapa prinsip. Yang pertama yaitu adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang disedangkan secara berlaku. Kemudian pemerintah itu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Badan Perwakilan Rakyat. Kemudian semua warga negara yang memiliki kemungkinan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum itu merupakan sama. Jadi seluruh warga masyarakat sipil itu memiliki hak suaranya. Jadi setiap tindakan pemerintah, kemudian semua tindakan pemerintah itu terbuka baik kritik rasional ataupun semua pihak. Kemudian Muhammad Tahir Azhari tadi juga mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam yang mengajarkan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau negara hukum yang baik itu mengandung 9 prinsip, yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, prinsip pengakuan, prinsip peradilan yang bebas, kemudian dan lain-lain lah. Kemudian demokrasi, kemudian periode, kemudian berdasarkan bentuknya yaitu prosedural, yakni secara teknis proses dan penyelenggaraan demokrasi sebagai contohnya itu pilkada, pilpres, dan pemilu secara umum. Jadi model memilih memimpin secara langsung itu adalah bentuk demokrasi prosedural. Kemudian demokrasi substansial yaitu wujud nilai-nilai demokrasi, misalnya adanya perlindungan terhadap kaum-kaum minoritas oleh negara dan masyarakat. Kemudian memiliki kebebasan berpendapat tanpa melukai kepentingan umum. Maka hal tersebut merupakan wujud demokrasi substansial. Berdasarkan prosesnya, demokrasi itu langsung, yaitu semua masyarakat ikut membimbing, ikut rembuk dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan umum atau undang-undang. Jadi kemudian ada demokrasi tidak langsung, yaitu kebijaksanaan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Kemudian ada ciri-ciri negara hukum lainnya yaitu masyarakat madani. Jadi masyarakat madani itu atau civil society adalah masyarakat dengan ciri-ciri yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan. Jadi masyarakat madani itu merupakan elemen yang signifikan dalam pembangunan demokrasi. Jadi posisi penting itu masyarakat madani dalam membangun demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses-proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu pemerintah, yaitu perwujudan masyarakat madani secara konkret dilakukan oleh lembaga organisasi-organisasi di luar negara atau lembaga swadaya masyarakat. Kemudian ada aliansi-aliansi kelompok strategis. Jadi dalam suatu negara demokrasi itu tidak terlepas dari namanya aliansi-aliansi kelompok. Jadi komponen-komponen itu dapat mendukung tegaknya demokrasi yang disebut dengan aliansi kelompok. Itu terdiri dari yang pertama ada partai politik, yaitu struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan memiliki kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya. Jadi di Indonesia itu terdapat beberapa partai politik seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Nasdem, banyak lainnya. Kemudian ada kelompok gerakan yang merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang berorientasi memperdayakan atau memperdayaan warganya. Sebagai contohnya, kelompok-kelompok gerakan ini ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Yang kemudian daripada itu ada kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Jadi sekelompok itu merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria keahlian. Jadi misalnya ada Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Perawat Nasional, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Himpunan Advokat Indonesia, kemudian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Jadi demokrasi itu mempunyai parameter sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau sebaliknya. Sedikit ada 3 aspek yang menjadi landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan. Yang pertama adalah pemilihan umum, yang kedua adalah susunan kekuasaan negara. Ini kekuasaan negara itu dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. Yang ketiga ada kontrol rakyat. Jadi relasi kekuasaan itu berjalan secara simetris yang memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan yang dijalankan dan legislatif. Kemudian ada parameter demokrasi. Juga diketahui memiliki ada unsur-unsur sebagai berikut, yaitu ada hak dan kewajiban politik yang dinikmati oleh pelaksanaan warga negara, prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya keterbatasan, kemerdekaan dan rasa merdeka. Yang kedua ada penegakan hukum yang berdasarkan pada prinsip supremasi hukum, yang kesamaan di depan hukum dan jaminan terhadap HAM. Kemudian ada pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Jadi pembuatan kebijakan yang negara landaskan sebagai HAM itu sendiri. Kembali ke negara hukum. Jadi negara hukum itu Indonesia. Kembali ke Indonesia sebagai negara hukum. Jadi negara hukum itu memiliki karakteristik yang mandiri, yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Jadi konsep yang dianut oleh negara kita itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi NKRI sebagai negara hukum itu berdasarkan Pancasila mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang bertujuan untuk menjadikan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman. Negara kita memiliki perlindungan HAM, jadi warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian. Jadi keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok. Jadi konsep negara hukum Pancasila itu memiliki sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung dan tercermin dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila sebagai dasar untuk berkehidupan di masyarakat. Seperti
beberapa pernyataan tadi seperti bab 10 pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa warga negara memiliki kesamaan kedudukannya. Kemudian berikutnya berlakunya persamaan similia atau equality before the law. Jadi semua rakyat Indonesia itu berkedudukan sama tanpa terkecuali di depan hukum. Kemudian Muhammad Tahir Azhari tadi yang mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam. Kemudian pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini balik ke negara hukum tadi. Jadi pemerintah dan pejabat itu memiliki peran sebagai pelayan masyarakat atau dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan berbangsa yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, asas-asas umum pemerintahan yang layak, yaitu syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi, dijamin dan dirumuskan dalam aturan penting perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi. Kemudian pemerintah itu harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna dolmetiti, yang artinya pemerintah itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Baiklah, demokrasi, masyarakat madani sudah, hak asasi manusia. Karena kita berfokus pada bab 1, jadi kita hanya berfokus pada demokrasi dan konsep negara hukum agar terbentuknya suatu HAM. Jadi negara hukum itu menurut Siddhartha. Baik, jadi menurut Siddhartha, kembali ke negara hukum. Jadi menurut Arif Siddhartha atau Seltema, yang meneruskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baik, yaitu menjadi 5 hal. Penegakan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan asas martabat manusia atau human dignity. Kemudian berlakunya asas kepastian hukum yang menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Jadi hukum itu bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan dalam masyarakat bersifat predictable. Jadi asas-asas terkandung dalam atau terkait hal-hal di atas adalah asas legalitas, konstitusional, dan supremasi hukum. Kemudian ada asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan. Kemudian asas non retroaktif, di mana perundang-undangan sebelum mengikat itu, jadi undang-undang itu harus lebih didahulukan dan diumumkan secara layak. Jadi sebagaimananya fiksi undang-undang yang terdapat pada setiap akhir pada undang-undang. Kemudian asas peradilan bebas, independen, imparsial, dan objektif, rasional, dan manusiawi. Kemudian asas non-liquid. Jadi hakim itu tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian berlakunya persamaan. Kemudian asas demokrasi, di mana setiap orang itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Jadi beberapa asas-asas tersebut, asas demokrasi itu mewujudkan beberapa prinsip, yaitu adanya mekanisme pemilihan pejabat tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan secara berkala. Kemudian ada pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Badan Perwakilan Rakyat. Kemudian semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengontrol pemerintah.
Kemudian semua tindakan pemerintah itu terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak. Kemudian di akhir pembahasan, penting kita simak pandangan Muhammad Tahir Azhari tentang 9 prinsip negara hukum tadi. Jadi 9 prinsip negara hukum itu mencakup prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan HAM, serta peradilan yang bebas. Kemudian untuk penutup, negara hukum dan demokrasi adalah jaminan kita untuk hidup dalam bermasyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera, sebagaimana tujuan utama dari hak azazi manusia. Jadi tugas kita sebagai warga negara adalah turut serta secara aktif dalam proses demokrasi dan menjunjung tinggi hukum agar kedua pilar ini kokoh berdiri mewujudkan cita-cita bangsa. Baiklah, mungkin itu saja dari saya mengenai bab 1 dari buku Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia karya Aris Priyo Agus Santoso SHMH yang memiliki judul Negara Hukum dan Demokrasi, itu pada bab 1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.